Halo, selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kami senang Anda kembali di channel ini dan kita akan berbicara mengenai fakta yang mengejutkan, ide dan berita konspirasi yang menarik yang akan membuat Anda terkagum. Bagaimana jika apa yang kita pikirkan mengenai peradaban masa lalu ternyata salah? Bagaimana jika kita bisa menciptakan bentuk susunan batu yang serupa dan ternyata satu-satunya cara adalah menggunakan teknologi tertentu? Di antara keajaiban sejarah manusia kuno, ada satu bab yang telah lama luput dari perhatian para arkeolog, sejarawan, dan ilmuwan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan terus nantikan video selanjutnya, dan kita akan selalu mengupdate informasi dari channel Hariware Mystery untuk konten-konten menarik lainnya. Silakan bergabung untuk menikmati video yang lebih real dan dalam lagi mengenai misteri dunia. Metode yang tidak biasa yang digunakan untuk membentuk megalit kuno tertentu begitu luar biasa, sehingga orang mungkin mempertimbangkan kemungkinan adanya teknik seperti pelunakan batu atau stone melting. Namun, inilah masalahnya. Kita dapat mempengaruhi batu secara kimiawi dengan asam untuk menciptakan permukaan yang berpori atau merubah permukaan batu tersebut. Kita juga bisa memanaskannya untuk melunakkan atau bahkan melelehkannya. Memang benar. Namun, bagaimanapun juga, untuk melunakkan material seperti batu, material tersebut harus dihancurkan terlebih dahulu sebelum dibakar. Dan bagaimana mungkin batuan utuh yang padat dan bulat mengalami pelunakan tanpa kerusakan dan kemudian terbentuk seperti halnya lilin? Berdasarkan pemahaman kita saat ini, hal itu tampaknya mustahil. Tetapi ada bukti di banyak situs megalit berupa tanda-tanda, alat, dan penanganan yang menunjukkan bahwa material batu tersebut ternyata berada dalam keadaan plastis pada suatu kondisi tertentu pada masa lalu, yang artinya batuan tersebut dibentuk ketika masih dalam keadaan utuh. Masalahnya sekarang adalah kita bahkan belum memahami dasar fisika dan kimia dari efek tersebut. Namun sangat mungkin kita berada di ambang penemuan yang besar, karena kita baru saja mulai membangun fondasi alternatif pemahaman untuk mulai menggali hal ini. Bagaimana arsitektur monumental tertentu, terutama yang berada di medan terjal seperti hutan Amazon dan pegunungan Andes, mengandung pengetahuan yang hilang yang menantang pemahaman modern tentang praktik teknik di zaman kuno. Pertanyaan muncul mengenai metode yang digunakan oleh nenek moyang kita, khususnya dalam memanipulasi balok-balok batu besar dengan presisi, yang menghasilkan struktur arsitektur yang menakjubkan, yang teknik konstruksinya bahkan masih membingungkan para peneliti modern hingga sekarang. Dan pada video ini kita akan membahas beberapa teori alternatif mengenai hal ini dan mengenai misteri ini. Ada 3 teori yang kita ajukan, yaitu teori geopolimer yang tentunya sangat mudah untuk kita pahami, lalu teori melting stone technology, dan terakhir yaitu dengan menggunakan resonansi dan zero gravity. Tentunya sangat menarik untuk Anda bisa memahami hingga akhir video ini. Dan akan kita bahas lebih dalam lagi tentunya pada beberapa video mendatang mengenai subjek ini. Sebelum masuk pembahasan, silakan ketik hadir pada kolom komentar agar bisa ramai dan sebarkan video ini ke teman kamu agar Hariware Squad bisa sama-sama mengetahui mengenai rahasia peradaban dahulu ternyata sangat canggih. Teori geopolimer. Institut Geopolimer Prancis telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap blok H yang memang terkenal yang ada di Pumapungku di Bolivia. Dan eksplorasi teknik bangunan kuno ini beralih ke penelitian Institut Geopolimer pada struktur blok di Pumapungku, yang mengarah pada kesimpulan bahwa banyak dari batu-batu itu tidak diukir, melainkan dibuat menggunakan proses kimia yang dikenal sebagai geopolimerisasi. Kita bisa melihat hasil cetakan blok H yang sangat rapi dan presisi. Dan tentu saja, jika merujuk kepada teori geopolimer bahwa batu-batu ini tidak dipahat, melainkan dicetak seperti halnya tanah liat atau lilin.
Hal ini melibatkan produksi material seperti semen yang dapat menghasilkan balok dalam waktu yang jauh lebih cepat daripada pembentukan batu alam ataupun dipahat. Sehingga ini mengundang perbandingan dengan teknik modern yang ada saat ini dan bagaimana peradaban masa lalu menciptakan hal tersebut serta penemuan material yang unik dan mereka menemukan seperti kotoran kelelawar di dalam senyawa batu. Hal ini tentunya mustahil. Mengingat bahwa kotoran kelelawar berada pada dunia luar, yang artinya adalah materialnya diambil dari berbagai sumber sehingga juga bisa terkontaminasi material-material lain. Sehingga kotoran kelelawar yang terdapat di dalam batu ini mengindikasikan bahwa batu tersebut dicetak dengan teknik tertentu. Dan teori ini menunjukkan pemahaman yang canggih tentang sifat kimia yang digunakan di dalam konstruksi batu pada peradaban dahulunya. Dan ini tentunya suatu pencerahan dan temuan yang sangat mengejutkan. Yang selanjutnya adalah metode potensial peleburan batu atau stone melting technology. Orang Peru kuno telah menghasilkan sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang menarik. Tentunya ini juga bukan satu-satunya negara yang kita temukan dengan balok batu yang dibentuk ataupun dicairkan. Kita juga menemukannya di Yunani kuno dan banyak tempat lainnya. Dan ini benar-benar sesuatu yang sangat menarik untuk diketahui. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana mereka melakukannya? Menurut penganut teori stone melting technology, jelas mereka memiliki teknologi yang belum kita ketahui. Apakah mungkin orang Peru kuno memiliki pengetahuan tentang teknologi kuno yang canggih dan misterius yang mampu mencairkan batu? Kita bisa melihat batu seperti ini. Seperti yang terlihat, dinding batu di Cusco menunjukkan jejak dipanaskan pada suhu tinggi dan mengalami vitrifikasi bagian luarnya, sehingga terlihat mengkilap dan sangat halus. Berbagai peradaban kuno di seluruh dunia, kita juga terbiasa dengan teknologi peleburan batu yang berteknologi tinggi, sehingga bukan hanya orang di Peru, tetapi orang-orang kuno lainnya. Peradaban di seluruh dunia, seperti yang disebutkan, salah satunya adalah Yunani. Mereka memiliki blok-blok seperti ini dan bangunan-bangunan kuno. Banyak batu di beberapa jalan kuno di Cusco telah mengalami vitrifikasi oleh suhu tinggi dan memberikan tekstur kaca yang menjadi ciri khasnya. Berdasarkan pengamatan, tentunya bahwa suhunya harus mencapai 1100 derajat Celcius untuk bisa mencapai tingkat lelehan seperti itu. New in our age, but in Hinduism, this is a well-known concept. I often see priests of Hindu temples telling me that stones were created artificially. This is not the available stone. Man-made stone. Olden days people brilliant, they make. Nowadays our knowledge is zero, nobody knows the combination. That is a drawback, not possible to maintain, not possible to repair. In Hinduism, it is believed that there are herbs, certain types of plants which can soften or liquefy stones. In the Preah Vihear temple in Cambodia, I showed you how perfect arches were created using rock bending technology. I mean, look at the bends in the topmost blocks. Dan situs-situs kuno lainnya di dekat Cusco, khususnya Saskatchewan dan Kenko, telah menunjukkan gejala-gejala vitrifikasi juga. Dan ini adalah suatu hal yang menimbulkan studi lebih lanjut. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Di samping teori lelehan batu kuno dengan media teknologi canggih, ada juga teori mainstream mengenai batu yang meleleh yang dilakukan melalui sejenis cairan dari tanaman yang ditemukan pada peradaban kuno dahulu, dan ini berdasarkan tulisan dari Cornel Fawcett. Dan pertanyaannya adalah bagaimana batu yang meleleh ini cocok dengan granit? Seperti yang kita ketahui, granit adalah salah satu batu terkeras.
Pemikiran mengenai zat tanaman yang dapat melelehkan batu tampaknya cukup mustahil. Namun teori dan sains terus berkembang dan ilmuwan dan arkeolog berusaha untuk menentukan bagaimana konstruksi Peru kuno yang aneh seperti kompleks ini dapat terjadi. Dan teori ini menawarkan alternatif pemahaman dari teka-teki peradaban Peru kuno dalam melunakkan batu. Atau apakah mereka familiar dengan teknologi kuno canggih yang misterius yang dapat mencairkan batu tersebut? Di dalam kisahnya, Kolonel Fawcett menjelaskan dalam bukunya Exploration Fawcett bahwa dia mendengar bahwa batu-batu itu disatukan menggunakan pelarut yang melembutkan batu dan konsistensinya dari tanah liat. Kolonel Fawcett menjelaskan bagaimana dia mengetahui bahwa batu-batu tersebut disatukan oleh cairan untuk melunakkan batu sehingga menjadi seperti tanah liat. Dan dalam catatan kaki buku ayahnya, Brian Fawcett menceritakan kisah sebagai berikut. Seorang temannya yang bekerja di lokasi pertambangan pada ketinggian 14.000 kaki di Cerro de Pasco di Peru Tengah menemukan sebuah guci di pemakaman Inca atau pra-Inca. Dia membuka guci tersebut karena dia mengira itu adalah minuman beralkohol dan dia merusak segel lilin guci tersebut yang masih utuh. Kemudian guci itu terdorong dan mendarat di atas batu secara tidak sengaja. Dan Fawcett berkata sekitar 10 menit kemudian, saya membungkuk di atas batu dan menatap kosong pada tumpahan cairan. Dan ternyata itu tidak lagi cair, tetapi seluruh tempat di mana ia berada dan batu di bawahnya berubah bentuk menjadi lunak. Bahkan menurutnya selembut semen basah, dan itu seperti batu yang telah meleleh seperti lilin di bawah pengaruh panas. Fawcett tampaknya percaya bahwa tanaman itu mungkin ditemukan di dekat distrik Chunko, Sungai Purin, dan dia menggambarkannya memiliki daun coklat kemerahan dan berdiri sekitar 1 kaki tingginya. Cerita lain juga diberikan oleh seorang peneliti yang sedang mempelajari burung langka di Amazon. Dia mengamati saat dia menggosok batu dengan ranting untuk membuat sarang. Cairan dari ranting melelehkan batu, menciptakan lubang tempat burung dapat membangun sarangnya. Dan tentunya, berbagai kisah dan teori tersebut tidak sejalan dengan penganut teori stone melting teknologi. Ini dikarenakan konstruksi sebesar itu tidak hanya dibangun di Peru, tetapi juga di seluruh dunia, dengan menggunakan teknik yang hampir sama. Dan tentunya ini tidak sepenuhnya berasal dari sari tanaman misterius pada peradaban dahulu. Sehingga pasti ada teknologi lain yang belum diketahui oleh peradaban manusia modern saat ini mengenai berbagai misteri lelehan batu raksasa kuno dahulu, baik itu di peradaban Mesir, Inca, Peru, hingga Maya. Emang ada buktinya saintis paling pintar percaya Tuhan? Salah satu manusia paling cerdas sepanjang masa, namanya Johann Wolfgang von Goethe. Iya, aku tahu Albert Einstein mengidolakan Goethe sebagai manusia sains, dan dia juga bilang bahwa Goethe adalah manusia terakhir yang tahu segala hal. Dalam beberapa bukunya, Goethe bilang, apakah Quran berasal dari keabadian? Aku tidak pernah meragukannya, bahwa ia adalah kitab dari segala kitab. Aku percaya, terlepas dari itu kewajiban seorang muslim. Goethe juga berkata tentang Nabi Muhammad. Ia berkata begini, ia adalah seorang nabi, bukan pengarang puisi. Quran harus dilihat sebagai hukum Tuhan dan bukan sebagai buku ciptaan manusia yang dibuat untuk edukasi atau entertainment. Goethe juga bicara tentang Al-Quran. Ia mengatakan begini, tidak seorang pun mungkin mengira tentang betapa efisien buku ini. Itulah mengapa buku ini ditetapkan sebagai sesuatu yang tidak diciptakan. Terus dia nambahin, buku ini akan tetap sangat efisien dan efektif selama. Dan selanjutnya adalah zero gravity dan resonansi. Baru-baru ini kita mengetahui percobaan di laboratorium fisika mengenai bagaimana melunakkan batuan granit menggunakan gravitasi nol. Seperti yang diketahui, tabel periodik terdiri dari 90 unsur yang terjadi secara alami dan hanya 11 diantaranya yang bertanggung jawab atas 99 massa bumi. Yang menarik dan mendasar untuk memahami komposisi material. Dan di antara unsur-unsur penting ini, oksigen merupakan hampir setengahnya, sementara silikon merupakan sekitar 1/4.
yang menunjukkan bahwa sebagian besar bumi merupakan dunia oksigen dan silikon. Sedangkan kuarsa, senyawa yang terbuat dari silikon dan oksigen. Dan kuarsa memiliki sifat yang unik, seperti menunjukkan frekuensi harmonik alami karena komposisi metaloid dan non-logamnya. Yang karakteristiknya ternyata dapat berubah di bawah tekanan dan kondisi gravitasi. Kemajuan peradaban manusia terkini ternyata melakukan pengujian senyawa granit dan kuarsa dalam lingkungan tanpa gravitasi. Ini dilakukan di Laboratorium Ilmu Fisika di Stasiun Luar Angkasa Internasional NASA. Dan percobaan ini penting untuk meneliti bagaimana granit dapat dilunakkan tanpa mengubah suhu atau volume fisiknya, namun memanfaatkan ruang hampa dan frekuensi harmonik. Dan hasilnya, percobaan pelunakan granit melibatkan penempatan granit dalam bejana bertekanan, penerapan vakum, dan penyetelan ke frekuensi harmonik alami kuarsa. Dan granit mengalami kondisi ini selama 2 minggu. Dan proses dari penelitian tersebut bertujuan untuk mengganggu elektron valensi di dalam kuarsa yang menyebabkan perubahan dalam keadaan fisiknya tanpa menggunakan media panas apapun. Dan ternyata gravitasi bisa menstabilkan banyak senyawa sehingga membatasi kelenturannya. Setelah masa pendinginan, granit yang telah dilunakkan tersebut dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk yang berbeda, yang menunjukkan keadaan transformasinya. Dan kelayakan pelunakan granit di dalam gravitasi nol ini menunjukkan bahwa peradaban kuno bisa saja mungkin telah memiliki teknologi untuk memanipulasi material batu dengan cara yang tampaknya mustahil pada saat ini. Lokasi seperti Mesir dan Peru yang dikenal karena struktur batu besarnya juga berpotensi memberikan bukti bahwa teknologi manipulasi gravitasi mungkin pernah tersedia, yang memungkinkan pembangunan monumen batu yang berat. Tentunya, jika kita mengakui bahwa peradaban sebelum air bah banjir Nabi Nuh, mereka bisa saja telah berhasil melunakkan batu-batuan yang berbahan dasar kuarsa. Dan teknik mereka tidak harus menerapkan teknologi yang rumit, seperti pompa vakum laser, arus listrik dengan ampere besar, atau lain sebagainya. Namun juga bisa berupa getaran yang menyebabkan resonansi. Getaran atau resonansi ini adalah kunci dari struktur kuno pada peradaban dahulu. They're developing technologies right now, and they have been. I've been sitting on this for 7 years without talking about it. And here's the basic idea. Resonance frequencies. Everything vibrates. If we had an electric razor, plugged it in, turned it on, set it on this table, it's going to move around, isn't it? That's the beginning of the concept because it's vibrating. Everything vibrates at a frequency, and if you know that frequency, you can control things. And I think that's the basic idea of what we're looking at here. So somehow through this technology, they're able to move stones or cut stones or all the above? All the above. And it's all based upon the ancient numbers. Baik itu untuk pelunakan maupun pemindahan batu atau blok batu yang berukuran raksasa. Dan menurut beberapa pengamat, bahwa jawabannya bisa saja terletak pada suara, frekuensi atau resonansi atau getaran. Dan ini adalah kunci untuk semua yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Itulah beberapa alternatif jawaban mengenai bagaimana peradaban dahulu bisa membentuk dan memindahkan batuan-batuan raksasa megalit secara masif. Akhirnya, mereka mungkin telah mempelajari cara berinteraksi dengan struktur-struktur tersebut dan mengembangkan teknologi mereka pada saat itu. Ada beberapa aspek menarik lainnya dari teknologi ini yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Namun, aspek yang paling penting adalah bahwa teknologi tersebut menghadirkan kemungkinan untuk uji coba eksperimen di masa mendatang untuk menentukan apakah teknologi itu dapat membantu memecahkan bagian lain dari teka-teki yang lebih besar mengenai peradaban manusia yang ada di bumi. Bagaimana menurut kamu guys? Tinggalkan komentar kamu di bawah jika kamu tahu sesuatu yang berbeda dan menarik seperti video ini. Sampai jumpa di video lain yang juga membahas hal yang sama dan tentunya lebih menarik lagi. Fakta yang menakutkan dan ide konspirasi. Sampai jumpa lagi.